Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. 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 Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan begitu indah penyertaan-Mu dan pembelaan-Mu. Sampai pada sore hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Juga Tuhan memberikan kesehatan pada tubuh kami.
Sehingga kami, oh haleluya, layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mencari hadirat-Mu, untuk mencari kebenaran akan firman-Mu. Saatnya Tuhan, kami sebelum mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, izinkan kami untuk, oh haleluya, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian ini baik untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkau bertahta di atas pujian ini. Roh Kudus-Mu memimpin kami sekalian Tuhan, sehingga segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau usirkan segala, oh haleluya, tipu muslihat iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika masih ada kuasa-kuasa yang lain Tuhan, yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami satukan hati kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami sekalian. Kami Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu di rumah saat ini merasakan kasih dan karunia Tuhan ada di dalam hidup kita, maka hidup kita ada damai sejahtera dan sukacita. Kita akan naikkan pujian, betapa Kau baik. Haleluya. Betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu, Kau pemeliharaku, pembela yang dahsyat, ku takkan takut, sebab Kau besertaku, layak ku naikkan puji haleluya. Betapa Kau baik, oh baik, oh besar kasih-Mu, Kau pemeliharaku, pembela yang dahsyat, ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku, layak ku naikkan puji haleluya. Haleluya. Ku bangga miliki Kau, Yesus mempelaiku. Sungguh ku cinta Kau, oh ku naikkan puji haleluya. Ku bangga miliki, haleluya. Ku bangga miliki Kau, Yesus mempelaiku. Sungguh ku cinta Kau, oh ku naikkan puji haleluya. Kita ulang dari atas sekali lagi. Betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu, Kau pemeliharaku, pembela yang dahsyat, ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku, layak ku naikkan puji haleluya. Betapa Kau baik, betapa Kau baik, oh besar kasih-Mu, Kau memeliharaku, pembela yang dahsyat, ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku, layak ku naikkan puji haleluya. Ku bangga, haleluya. Ku bangga miliki Kau, Yesus mempelaiku. Sungguh ku cinta Kau, oh ku naikkan puji haleluya. Ku bangga, ku
bangga miliki. Yesus mempelaiku, sungguh ku cinta Kau, oh ku naikkan puji haleluya, oh ku naikkan puji haleluya. Sekali lagi, oh ku naikkan puji haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara dan haleluya, menolong kehidupan kita sehingga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua, firman yang bisa menyucikan, mengubahkan kami, membuka jalan keluar bagi kami, sampai kami terangkat ke awan permai, terangkat ke surga bersama Tuhan selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua.
Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, pembaruan hidup, penyucian, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Wahyu pasal 18. Kitab Wahyu pasal 18, kita sudah membahas ayat 1 mulai. Ini menunjuk tentang, dalam susunan tabernakel menunjuk tentang buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas berisi mana. Sudah kita dengar ayat 1 dan 2 itu, nasib kehidupan kita ditentukan oleh apa yang diisikan dalam hidup kita. Nasib kehidupan kita ditentukan oleh apa yang diisikan dalam kehidupan kita. Nomor 1 yaitu ayat 1, cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran yang benar. Kalau buli-buli kita diisi dengan firman pengajaran benar, cahaya Injil kemuliaan Kristus, maka kita mengalami penyucian, pembaruan sampai masuk kota terang, Yerusalem baru. Ada terang kemuliaan, cahaya kemuliaan. Tetapi yang kedua, kalau tidak mau diisi dengan pengajaran yang benar, dengan cahaya Injil kemuliaan, pasti menjadi tempat persembunyian roh jahat, roh najis, ya, yang akan roh jahat, roh najis dalam pembangunan Babel, menjadi gelap sampai gelap, kegelapan paling gelap, binasa selamanya di neraka, kekal selamanya, binasa selamanya di neraka, kegelapan paling gelap. Sekarang ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini seruan Tuhan lewat pemberitaan firman pengajaran, cahaya Injil kemuliaan tadi itu, ayat 1 itu. Jadi ayat keempat, seruan Tuhan lewat pemberitaan cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran benar. Supaya gereja Tuhan, 1, pergi dari Babel. Pergi kamu, umatku, pergilah daripadanya. Pergi dari Babel, nomor 1. Artinya, kita harus memisahkan diri dari Babel. Pergi dari Babel artinya kita harus memisahkan diri dari Babel. Memisahkan diri dari Babel. Ya, harus tegas dan jelas. Pemisahan itu suatu yang tegas dan jelas. Tidak boleh ini itu, tegas dan jelas. Artinya, pergi dari Babel, kita harus memisahkan diri dari Babel, itu suatu ketegasan dan kejelasan. Artinya, pertama, meninggalkan hidup keduniawian. Meninggalkan hidup duniawi, yaitu keinginan mata, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba itu. Keinginan daging, dosa kawin mengawinkan. Itu. Jadi kita meninggalkan hidup duniawi, yaitu keinginan mata, dosa makan minum. Keinginan daging, dosa kawin mengawinkan. Itu dosa percabulan. Dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Tidak mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan sesuatu di dunia. Nah, itu ya. Jadi orang yang meninggalkan hidup ke duniawi
kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kalau kita meninggalkan hidup duniawi, maka kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sehingga hidup benar, hidup suci. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Sama dengan hidup benar dan hidup suci. Kedua, memisahkan diri dari anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak mau bertobat. Imam-imam yang tidak mau bertobat. Memisahkan diri dari anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang tidak mau bertobat. Ya, sengaja berbuat dosa. Tidak mau bertobat sama dengan sengaja berbuat dosa. Gitu. Kemudian yang ketiga, memisahkan diri dari ajaran palsu. Ya, gereja palsu, Babel. Itu. Memisahkan diri dari ajaran palsu, berarti memisahkan diri dari gereja palsu, Babel, mempelai wanita setan yang binasa selama-lamanya. Yang binasa selama-lamanya. Nah, itu pergi dari Babel ayat 4 tadi, Wahyu 18. Memisahkan diri dari, meninggalkan hidup duniawi, memisahkan diri dari anak Tuhan, hamba Tuhan, imam-imam yang tidak mau bertobat, sengaja berbuat dosa. Kemudian memisahkan diri dari ajaran palsu, gereja palsu, ajaran palsu atau gereja palsu atau Babel, mempelai wanita setan untuk binasa selamanya. Nah, kalau sudah terjadi tiga ini, meninggalkan hidup dunia, memisahkan diri dari anak Tuhan, imam yang tidak mau bertobat, memisahkan diri dari Babel, ajaran palsu, sehingga kita menjadi takut akan Tuhan. Kita menjadi takut akan Tuhan. Ya, kita menjadi takut akan Tuhan. Ya, itulah membenci dosa sampai dusta. Membenci dosa sampai dusta. Nah, itu pergi dari Babel. Hasilnya sampai tadi mengasihi Tuhan lebih dari semua, hidup benar suci, kemudian membenci dosa dan dusta. Membenci dosa dan dusta. Sampai itu. Ya, yang pertama, itu seruan Tuhan. Kemudian seruan yang kedua, Wahyu 18 ayat 6 sampai 8. Seruan Tuhan lewat pemberitaan cahaya Injil kemuliaan Kristus atau firman pengajar benar. Yaitu pertama, seruan pergi dari Babel. Yang kedua, Wahyu 18 ayat 6 sampai 8. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda. Aku tidak pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya datang pada satu hari, yaitu sampar, perkabungan, dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ini yang kedua. Jadi seruan Tuhan lewat pemberitaan cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajar berisi 2. Satu, himbauan, pergi dari Babel, pergi dari Babel, pergi dari keduniawian, ya, pergi mengasihi Tuhan, pisahkan diri dari hamba Tuhan yang tidak bertobat, kemudian pisahkan diri dari gereja palsu, dari ajaran palsu, gereja palsu, Babel, mempelai wanita setan, sehingga kita menjadi takut akan Tuhan, membenci dosa dan dusta, membenci dosa dan dusta. Itu ya. Yang kedua, balaskanlah kepadanya 2 kali lipat. Balaskanlah kepadanya 2 kali lipat. Nah, ini Tuhan yang menyuruh ini, balaskan kepadanya 2 kali lipat itu. Nah, sebenarnya pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, tapi di sini Tuhan bilang kepada kita, balaskanlah mereka 2 kali lipat. Sebenarnya pembalasan adalah haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Ya, sebenarnya pembalasan adalah hak Tuhan.
Tetapi satu waktu pada saat kedatangan Yesus kedua kali, hak itu juga diberikan kepada kita. Hak itu diberikan kepada kita. Nah, pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi waktu Yesus datang kedua kali, hak itu juga diberikan kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu, sebelum menerima hak itu, tugas kita harus melakukan kewajiban dulu, tugas. Oleh sebab itu, tugas kewajiban kita sekarang adalah menyerukan kabar baik, berita pendamaian, supaya orang berdosa percaya Yesus diselamatkan. Nah, jadi sebelum menerima hak pembalasan, ayo sekarang kewajiban. Oleh sebab itu tugas kewajiban kita sekarang yaitu menyerukan kabar baik, berita pendamaian supaya manusia berdosa percaya Yesus diselamatkan. Kemudian juga menyerukan kabar mempelai, berita penyucian supaya orang-orang yang sudah selamat disucikan sampai sempurna seperti Yesus, sampai sempurna seperti Yesus. Berita pendamaian supaya orang-orang berdosa ditambah sampai puncak dosa Babel pun bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Sudah selamat, kabar mempelai, kita beritakan berita mempelai, kabar mempelai, supaya orang yang sudah selamat disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Nah, tapi tadi Babel menolak. Nah, ada pemberitaan cahaya Injil kemuliaan, ada pemberitaan kabar baik, Babel menolak. Babel menolak. Tetapi Babel menolaknya sehingga harus menerima penghukuman Allah. Harus menerima penghukuman Allah seadil-adilnya. Ya, ini ya. Jadi harus menerima penghukuman Allah seadil-adilnya, seadil-adilnya. Nah, itu ya, di ayat yang ke-7, berikanlah kepadanya siksaan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak pernah berkabung. Ditambah Yesaya 47 8-11. Ini merasa hebat. Babel ini merasa hebat seperti ratu. Tadi itu di Wahyu 18 ayat 7. Kemudian ditambah Yesaya 47 8-11. Oleh sebab itu, dengarlah ini hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk dengan tenang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda, tidak akan jadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun sihirmu, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat manteramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katanya, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu, pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh ke atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Nah, ini Babel, dua ayat ini kalau digabung, Babel itu angkuh seperti ratu. Babel angkuh seperti ratu, yaitu hidup bermanja-manja. Hidup bermanja-manja artinya memanjakan daging. Nah, ini yang tidak boleh. Manusia daging harus merobek daging mestinya. Tapi Babel memanjakan daging. Aku ratu, bukan janda. Ya, sehingga hidup bermanja-manja seperti ratu itu dilayani sana sini sana sini. Bermanja-manja artinya memanjakan daging, mengenakkan daging. Nah, itu tidak mau merobek daging. Tidak mau menyalipkan daging dengan segala keinginan, malah mengenakkan daging dengan segala keinginannya, mengikuti keinginan daging. Itu memanjakan daging, mengenakkan daging dengan segala keinginannya, mengikuti keinginan daging, tidak pernah merobek keinginan daging. Itu Babel. Ya, Tuhan tolong kita semua. Makanya kita anak Tuhan, hamba Tuhan, ayo kita harus ya,
Tidak memanjakan daging, tapi merobek daging. Termasuk doa puasa. Itu merobek daging. Jangan bermanja-manja. Oh saya begini, oh saya begini. Jangan. Ayo merobek daging. Semuanya. Terutama lewat doa puasa. Kemudian kedua, merasa aman. Merasa aman. Ya, nah itu Babel itu merasa aman. Dia ini merasa aman. Yaitu dusta ditutup dengan dusta. Aman. Kita berdusta ditutup dengan dusta juga. Kamu ngambil ya? Padahal kita yang ngambil. Tidak. Ditutup dusta lagi. Tidak. Nah, dusta ditutup dusta. Bukan aku sih dia. Nah, itu dusta ditutup dusta. Aman seperti itu. Kejahatan ditutup kejahatan. Dusta ditutup dusta. Kejahatan ditutup dengan kejahatan. Kenajisan ditutup dengan kenajisan juga. Ya, dusta ditutup dusta, kejahatan ditutup kejahatan, ya. Kemudian kenajisan juga ditutup kenajisan. Tidak ada yang lihat kok. Itu di Yesaya tadi 47, ya, mulai ayat yang ke-8 itu di situ. Ya. Tidak ada yang melihat saya berbuat ini, tidak ada yang ini. Nah, itu. Jadi dusta ditutup dusta. Kemudian kejahatan ditutup kejahatan, kenajisan ditutup kenajisan sehingga merasa aman. Tidak bisa dijamah, ya, merasa aman. Tidak bisa dijamah oleh siapapun, nah, termasuk tidak bisa dijamah Tuhan. Nah, tidak bisa dijamah oleh siapapun manusia untuk menghukum, tidak bisa. Dusta ditutup dusta, tidak kelihatan. Tidak bisa dijamah Tuhan. Nah, berarti hidup di dalam tangan setan. Hidup di dalam tangan setan. Nah itu kalau orang berdusta ditutupi dusta, jahat ditutupi dusta. Memang tidak bisa dijamah oleh manusia. Ya, tidak bisa dijamah oleh Tuhan. Tetapi hidup dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan setan. Ya, hidup di dalam tangan setan. Nah, Tuhan tolong. Tuhan tidak bisa menjamah, berarti Tuhan tidak bisa menolong. Tuhan tidak bisa menjamah, artinya Tuhan tidak bisa menolong dia, sehingga dia binasa selamanya. Binasa selama-lamanya. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Sehingga, ayo, ya, ini Babel menolak kabar baik, menolak kabar mempelai, sehingga hidupnya seperti ratu. Seperti ratu, manja-manja daging, hidupnya aman, ditutupi semua, jahat ditutupi jahat, tetapi ada di tangan setan. Tuhan tidak bisa menolong, binasa selama-lamanya. Ada dua kekuatan Babel yang diandalkan. Ada dua kekuatan Babel yang diandalkan. Tadi di Yesaya 47 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 tadi, Yesaya 47 ayat 8 sampai 9, hikmat dan pengetahuan dunia. Hikmat dan pengetahuan dunia. Yesaya 47 tadi ayat 8 sampai 11, ya. Itu di ayat 10, kebijaksanaan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan dunia. Itu kekuatan Babel yang diandalkan. Makanya dia menolak kabar baik, menolak kabar mempelai. Dia merasa punya hikmat dan pengetahuan dunia, ya, hikmat dan pengetahuan dunia. Itu hikmat dan pengetahuan, kebijaksanaan dan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan dunia. Itu yang pertama. Kedua, Wahyu 18 ayat 7, kekayaan dan kemewahan. Itu yang kedua. Yang pertama Yesaya 47 ayat 10, hikmat dan pengetahuan dunia. Yang kedua, kekayaan kemewahan. Berikan kepada siksaan perkabungan sebanyak kemuliaan kemewahan, kekayaan kemewahan dunia. Nah ini A dan B, dua kekuatan Babel yang diandalkan. Sampai menolak kabar baik, menolak kabar mempelai. Ditolak, hikmat dari Tuhan ditolak. Karena dia punya hikmat pengetahuan dunia. Dia punya kekayaan kemewahan dunia. Nah ini yang diandalkan. Nah, kalau Babel mengandalkan hikmat pengetahuan dunia, kekayaan kemewahan dunia, maka
Nah, itu yang menyesatkan. Nah, saudara, Babel itu menyesatkan, menghancurkan dan membinasakan. Hikmat pengetahuan dunia, kekayaan kemewahan itu menyesatkan, menghancurkan dan membinasakan. Itu semua, itu Babel, miliknya Babel. Ya, jadi hikmat pengetahuan, kekayaan kemewahan A tambah B milik Babel itu menyesatkan, menghancurkan dan membinasakan selama-lamanya. Jalan keluarnya, jalan keluarnya. Nah, Roma 13 ayat 14. Inilah Babel keras hati, dia menolak. Tuhan sudah menyerukan lewat cahaya Injil kemuliaan. Pergi dari Babel. Kemudian kedua, balaskan kepada, pasti dihukum. Tapi Babel tidak mau menolak. Karena dia mengandalkan hikmat pengetahuan dunia, kekayaan kemewahan dunia. Pak yang justru menyesatkan, menghancurkan, membinasakan Babel sampai selama-lamanya. Itu ya. Jalan keluarnya Roma 13:14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yang pertama tadi kabar baik, berita pendamaian. Jalan keluarnya kita harus menerima kabar baik, berita pendamaian. Nah, itu untuk diselamatkan. Ya. Kedua, harus menerima kabar mempelai, berita penyucian. Kita harus disucikan. Harus disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Yang ketiga, bersalut, ya, tetapi kenakanlah atau bersalut Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Bersalut Tuhan Allah Bapa, Yesus anak Allah, Kristus Allah Roh Kudus sebagai perlengkapan senjata terang untuk melawan daging yang buas. Karena dimanja-manja itu. Untuk melawan daging yang buas. Karena dimanja-manja. Dienakkan terus daging. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, ya, daging ini bukan untuk dimanja, dienakkan, tapi dirobek. Ya, salah satunya lewat doa, puasa. Nah, itu daging dirobek. Supaya kita bebas dari Babel itu. Jangan dikuasai Babel. Yang mengandalkan hikmat, pengetahuan, kekayaan, kemewahan, hanya itu aja. Justru itu yang menyesatkan, yang menghancurkan dan membinasakan. Seperti Babel, dibinasakan sampai selama-lamanya. Ayo kita andalkan kabar baik. Saudara, itulah berita pendamaian, supaya orang berdosa sampai puncak dosa diperdamaikan, diselamatkan, diperdamaikan dosa-dosanya, diselamatkan. Percaya Yesus, diperdamaikan dosa-dosanya, puncak dosanya diselamatkan. Nah, kemudian juga berita kabar mempelai, berita penyucian. Orang yang sudah selamat disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Yang ketiga, bersalut Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan senjata terang untuk melawan daging yang buas karena dimanja-manja. Nah, bagaimana kita mendapatkan atau bersalut Tuhan Yesus Kristus? Lewat tergembala dengan benar baik. Bersalut Tuhan Yesus Kristus lewat tergembala dengan benar dan baik. Sama dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu bersalut Tuhan Yesus Kristus lewat tergembala dengan benar baik. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum. Itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Bersalut Allah Roh Kudus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan karunia-Nya sama dengan bersalut, ya, bersalut dengan Allah Roh Kudus. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci seperti sekarang ini. Ya, itu persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajar benar dan korban Kristus. Bersalut anak Allah. Bersalut anak Allah. Persekutuan itu bersalut dengan anak Allah. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Bersalut
dengan Allah Bapa. Sama, disalut kita dengan Allah Bapa. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, semoga kita bisa mengerti, yaitu bersalut dengan Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian itu lewat tergembala dengan benar baik, tekun dalam 3 macam ibadah, kita hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Kita hanya ini tergembala dengan benar baik, tekun dalam 3 macam, bersalut. Kemudian kita tekun dalam 3 macam, kita taat dengar-dengaran, mendengar dan taat dengar-dengaran pada suara gembala, firman penggembalaan yang benar. Dan lari terhadap suara asing. Kita harus lari terhadap suara asing. Ajaran palsu, gosip-gosip itu. Lari terhadap suara asing. Itu ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ini dalam penggembalaan kita. Ada ketekunan, bersalut, Allah Tritunggal, dan juga taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sehingga daging dengan segala keinginan hawa nafsunya dibendung. Jadi kalau digembalakan di kandang ketekunan, lalu makan firman penggembalaan, taat, daging dibendung. Sehingga daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dibendung. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Daging dibendung dengan segala hawa nafsunya, itu dibendung oleh Tuhan. Nah, ini jalan keluarnya, saudara, jalan keluarnya, sehingga kita bebas, kita berkenan kepada Tuhan, daging dengan segala hawa nafsunya dibendung, sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci, kita bisa berkenan kepada Tuhan dan tidak mengalami penghukuman Tuhan. Kita hidup benar, hidup suci, berkenan kepada Tuhan dan tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Saja, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini jadi ada seruan dari Tuhan menghadapi Babel, ada seruan dari Tuhan. Pergi dari Babel. Kemudian seruan kedua, balaskan. Kalau tidak mau, balaskan penghukuman. Sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau mau pergi dari Babel, bebas dari hukuman. Kalau tidak mau pergi, dihukum. Balaskan mereka semua. Ya, nah, itu nanti tugas nanti. Kalau Tuhan datang, kita membalaskan, juga ikut membalaskan kepada Babel. Tapi tugas sekarang, nah ini kewajiban sekarang memberitakan kabar baik, menyelamatkan manusia berdosa, manusia dalam puncak dosa bisa selamat, memberitakan kabar mempelai, ya saudara, untuk menyucikan manusia berdosa, manusia yang sudah selamat sampai sempurna seperti Yesus. Tapi Babel tidak mau, harus dihukum. Kenapa? Babel mengandalkan, saudara, hikmat pengetahuan dunia, kekayaan, kemewahannya. Nah, itu yang justru menyesatkan, menghancurkan dan membinasakan Babel selama-lamanya. Itu yang dipakai Babel. Nah, Tuhan tolong. Jalan keluar bagi kita, ayo nomor 1 berita kabar baik. Harus ada kabar baik, harus ada kabar baik, berita pendamaian. Orang berdosa, puncak dosa, harus percaya Yesus, diperdamaikan dosanya, diselamatkan. Kedua, harus ada kabar mempelai, berita penyucian. Kita yang sudah selamat disucikan sampai sempurna seperti itu. Dan ketiga, bersalut Tuhan Yesus Kristus, digembalakan oleh Tuhan. Sehingga daging dengan segala keinginan dibendung. Di kandang itu tidak bisa keluar, tidak bisa kemana. Daging dengan segala keinginan, hawa nafsunya dibendung. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci, berkenan pada Tuhan dan tidak akan mengalami penghukuman Tuhan. Tidak akan mengalami penghukuman Tuhan. Sebaliknya, Babel harus dihukum. Babel harus dihukum oleh Tuhan karena Babel harus dihukum oleh Tuhan karena pertama, tidak mau memanfaatkan kemurahan Tuhan. Tidak mau memanfaatkan kemurahan Tuhan untuk bertobat, untuk disucikan. Untuk menerima kabar baik, kabar mempelai itu ya, sama. Tidak mau memanfaatkan kemurahan Tuhan untuk bertobat, menolak kabar baik. Untuk disucikan, menolak kabar mempelai. Itu nomor 1. Tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan. Yang kedua,
Babel merasa diri hebat, kaya, pandai, sehingga tidak butuh Tuhan. Sehingga tidak butuh Tuhan. Babel merasa kaya, hebat, pandai, sehingga tidak membutuhkan Tuhan. Pertama dia, saudara, Babel ini, saudara, tidak mau memanfaatkan kemurahan Tuhan untuk bertobat, menolak kabar baik. Tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan untuk disucikan, menolak kabar baik. Kedua, dia merasa hebat, kaya, pandai, tidak butuh Tuhan. Nah, itu dihukum. Babel dihukum. Hukuman terhadap Babel, Wahyu 18 ayat 8. Hukuman terhadap Babel, Wahyu 18 ayat yang ke-8. Hukuman terhadap Babel. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, sampar, perkabungan, kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Satu, sampar. Dua, perkabungan, hukuman terhadap Babel. Sampar, perkabungan. Tiga, kelaparan. Empat, dibakar. Empat, dibakar. Nah, ini hukuman terhadap Babel. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kita pelajari dulu perkabungan. Perkabungan. Ya, kita pelajari dulu hukuman atas Babel, perkabungan, ratap tangis. Perkabungan, hukuman terhadap Babel. Yang tidak mau bertobat, tidak mau disucikan, itu namanya hukuman perkabungan. Artinya ratap tangis yang negatif. Berkabung itu sama dengan meratap menangis. Ratap tangis yang negatif karena Babel sudah hancur dan binasa. Ini perkabungan. Ratap tangis negatif karena Babel sudah hancur dan binasa. Babel sudah hancur dan binasa. Nah, ini saudara, di ayat yang ke-9. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul, hidup dalam kelimpahan dengan akan menangisi, meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakar. Nah, ini ratap tangis yang negatif karena Babel sudah dihancurkan dan dibinasakan. Ya, ini saudara. Nah, supaya kita tidak masuk ratap tangis yang negatif, supaya gereja Tuhan tidak masuk ratap tangis negatif bersama Babel sampai binasa di neraka selamanya, maka gereja Tuhan harus masuk ratap tangis positif bersama Tuhan. Saya ulang, supaya gereja Tuhan tidak masuk ratap tangis negatif bersama Babel binasa selamanya di neraka, maka kita harus masuk ratap tangis positif bersama dengan Tuhan, yaitu ratap tangis positif bersama dengan Tuhan, yaitu satu, ratapan 2, 18-19. Ratapan 2, 18-19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air matamu bagaikan sungai siang malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah, ini ratap tangis yang positif bersama Tuhan, yaitu pertama, ratap tangis untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah. Nah, ratap tangis untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah sama dengan firman, saudara, pengajaran yang benar, firman penggembalaan yang benar, firman pengajaran yang diulang-ulang itu. Firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Nah, itu mendapatkan pembukaan firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang oleh seorang gembala. Saudara, ini kita ratap tangis untuk mendapatkan ini. Saudara, ratap tangis untuk sesudah mendapatkan, mendengar dan dengar-dengaran. Meratap tangis, berjuang untuk mendengar dan dengar-dengaran pada firman penggembalaan supaya tidak masuk kelaparan double, jasmani dan rohani. Itu tadi di ratapan 2 ayat 19 banyak yang lapar. Saudara, ini yang kita bangun mengerang pada malam hari, ratap tangis positif.
di hadapan Tuhan demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Nah ini kita menangis untuk mendapatkan pembukaan firman pengembalaan, untuk mendengar pada firman pengembalaan, mendengar makan firman pengembalaan sehingga tidak jatuh dalam kelaparan yang double, kelaparan jasmani rohani. Banyak nanti yang jatuh di sana karena tidak ada pembukaan firman, tidak ada firman penggembalaan, jatuh. Ya, nah, itu lapar, jatuh dalam kelaparan double, jasmani rohani. Nah, ini tanda kelaparan rohani, tanda kelaparan rohani. Pingsan, tidak mati, tidak hidup. Anak-anakmu jatuh pingsan, tidak mati, tidak hidup. Suam-suam kuku, suam-suam kuku. Artinya tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak dingin, tidak panas. Tidak mati, tidak hidup. Tidak panas, tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu mati, pingsan rohaninya. Mulai terjadi kelaparan rohani, lapar sampai pingsan. Sampai pingsan. Itulah tidak mati, tidak hidup, tidak dingin, tidak panas, suam-suam. Artinya tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak damai sejahtera, iri, benci, bunuh. Nah, itu tidak dingin, tidak sejuk, tidak damai sejahtera, tidak setia, berkobar, tidak damai sejahtera. Tetapi iri hati, kebencian tanpa alasan, dendam dan lain-lain. Nah, ini melayani dengan suam-suam. Nah, kalau ada iri, benci. Kemudian saudara, mengorbankan tanda kelaparan rohani, mengorbankan perkara rohani untuk mendapat perkara jasmani. Selalu mengorbankan perkara rohani untuk mendapatkan perkara jasmani. Ini suam-suam sudah. Ini hati-hati, ini lapar rohaninya. Mengorbankan, menjual yang rohani untuk mendapat yang jasmani. Lapar rohani. Mengorbankan perkara rohani untuk mendapatkan perkara jasmani, sehingga tidak puas. Itu tanda selanjutnya, kelaparan rohani. Tidak puas. Tadi mengorbankan perkara rohani untuk mendapat seperti Esau, ya, ditambah seperti Esau, mencucurkan air mata selamanya. Seperti Esau, kehilangan hak sulung, kehilangan hak waris kerajaan surga, mencucurkan air mata selama-lamanya. Menjual yang rohani untuk mendapat yang jasmani. Kemudian tanda kelaparan rohani tidak puas, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tinggalkan Tuhan. Tapi juga gampang bangga dengan segala sesuatu di dunia. Gampang bangga dengan segala sesuatu di dunia. Nah ini, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Itu kelaparan rohani. Kemudian rebah, tidak bangkit-bangkit lagi, mati rohani. Rebah, tidak bangkit-bangkit lagi, mati rohaninya. Artinya berhenti, tidak mau lagi beribadah melayani Tuhan. Berhenti atau tidak mau lagi beribadah melayani Tuhan, itu mati rohaninya. Berhenti atau tidak mau lagi beribadah melayani Tuhan, tetapi hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, kalau tidak mau beribadah melayani Tuhan, pasti hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan untuk binasa selama-lamanya. Itu kelaparan rohani. Kelaparan rohani. Kelaparan jasmani juga terjadi kalau kita tidak meratap menangis untuk mendapat pembukaan firman. Nah, betul-betul lapar rohani. Tanda-tandanya lapar jasmani, yaitu kita mengalami krisis ekonomi di dunia ini sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Itu kelaparan jasmani. Kita mengalami krisis ekonomi, ya, krisis pangan di dunia ini sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah ini, mari kita banyak meratap, menangis yang positif, minta pembukaan rahasia firman Allah, minta firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Sudah minta dikasih untuk mendengar dan dengar-dengaran, meratap.
Tuhan, saya kok belum taat Tuhan. Saya belum mampu mendengar Tuhan. Tidak bisa saya mendengar, tidak ngerti Tuhan. Tolong saya. Nah ini. Seperti saya selalu katakan, kalau anak TK masuk sekolah, A, tulis A, tidak bisa. Berhenti sekolah aja, tidak mau. Seumur hidup dia tidak bisa apa-apa. Kalau tidak ngerti, dengar lagi. Minta sama Tuhan. Ratap tangis, sungguh-sungguh. Tuhan, kok saya dengar firman tidak ngerti-ngerti Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Bisa. Tidak tergantung pada ijazah kita, tidak tergantung pada kepandaian. Kalau Tuhan buka pintu bagi kita, buka hati kita, bisa. Bisa mendengar. Bisa, anak kecil pun bisa. Mohon maaf kalau saya menyaksikan Markus dari berapa tahun masih kecil. 2-3 tahun sudah mencatat. Bisa. Kalau kita banyak meratap menangis, tolong saya Tuhan. Bisa mendengar-dengaran, bisa ngerti saya Tuhan, bisa mendengar-dengaran. Tuhan tolong saya, bisa mengerti. Nah itu, ini ratap tangis kita. Supaya tidak masuk kelaparan rohani, supaya tidak masuk kelaparan jasmani. Nah oleh sebab itu, kita harus banyak meratap, menangis yang positif untuk mendapatkan pembukaan firman Allah. Sehingga kita dipelihara secara double juga. Tidak lapar tapi dipelihara secara double. Yaitu secara jasmani, berkelimpahan, menjadi berkat bagi orang lain. Secara rohani kita disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Secara jasmani dipelihara kelimpahan, menjadi berkat bagi orang lain. Secara rohani disucikan sampai sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan. Ayo, ini nomor 1, ratap tangis. Jangan perkabungan bersama Babel. Nangis karena hancur semua, rumahnya hancur, ekonominya hancur sampai binasa. Bukan itu. Oleh sebab itu kita banyak menangis untuk mendapat pembukaan firman. Sudah diberitakan, menangis untuk mendengar, mengerti, dengar-dengaran Tuhan. Mendengar, mengerti, percaya, sampai praktek. Berikan saya mengerti, berikan saya. Tuhan percaya, yakin, sampai praktek. Ada yang ngerti, ada yang percaya, yakin, tapi prakteknya beda. Berjuang juga. Tolong saya tidak pernah praktek Tuhan, tolong. Ada yang tidak ngerti, apa ini? Tuhan berikan pengertian. Ada yang tidak percaya, aku ngerti tapi tidak yakin. Berikan keyakinan. Ini ratap tangis. Tuhan memberikan. Tuhan tolong kita semua. Ya, sidang jemaat Mojokerto, kita semuanya yang mendengar ini, ayo berjuang, ratap tangis untuk bisa mendapat pembukaan firman. Kalau sudah dapat, nikmati, makan, mendengar sampai dengar-dengar, mendengar, mengerti, percaya sampai dengar-dengar. Berjuang. Tuhan tolong. Kalau itu terjadi, kita dipelihara double. Jasmani, kelimpahan. Sampai bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin orang lihat, tidak kaya, tidak, tapi bisa memberi. Bisa memberi, itu kelimpahan. Secara rohani, kita disucikan sampai sempurna. Nomor 1. Kedua, kita harus meratap menangis bersama Tuhan, positif. Yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mari. 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 5. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicelah. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dapat menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, berdiri lelah, berjaga-jaga, dan berpuasa. Tidak salah ajaran saya. Harus berpuasa. Di mana-mana ditulis tentang puasa. Kalau mau jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus berpuasa. Ini yang kedua. Jadi ratap tangis dalam doa puasa. Ratap tangis bersama Tuhan dalam doa puasa. Saudara, itu doa puasa. Saudara, doa puasa. Saudara, itu ratap tangis bersama Tuhan dalam doa puasa. Apa yang dipergumulkan? Supaya kita, saudara, supaya kita, saudara, tidak menjadi salah
dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi salah dalam ibadah pelayanan, supaya kita tidak menjadi sandungan, supaya kita tidak menjadi salah dalam beribadah melayani kepada Tuhan, tapi tahbisan benar, supaya kita tidak menjadi sandungan dan tidak pernah tersandung. Ini berpuasa. Ratap tangis kedua, ratap tangis saudara dalam doa puasa, supaya yang dipergumulkan yaitu supaya kita tidak salah dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tapi tahbisan benar sesuai firman pengajaran yang benar. Itu kedua, supaya tidak tersandung dan tidak menjadi sandungan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan benar, dengan setia berkobar sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai meninggal dunia atau sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ini yang kita pergumulkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan salah. Kalau salah, aku bernubuat, aku mengusir setan, aku pergi. Salah. Nah, itu tidak sesuai pengajaran benar, tidak sesuai Alkitab. Apa yang dilarang oleh Alkitab kita lakukan, itu sebagai salah. Tapi juga tidak tersandung, tidak menjadi sandungan, sehingga kita tetap beribadah melayani Tuhan dengan benar, dengan setia berkobar sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Nah, saudara, itu semoga kita bisa mengerti dan memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan sampai garis akhir, dan kita bisa mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini dituliskan oleh surat Petrus juga. Tadi ayat 10, kita berusaha sungguh-sungguh. Nah, lewat doa puasa, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Semakin giat dalam ibadah pelayanan dan semakin memuliakan, mengagungkan Tuhan. Nah, ini lewat doa puasa kita semakin giat dalam ibadah pelayanan, semakin memuliakan, mengagungkan Tuhan, sehingga hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Yesaya 49 ayat 3 sampai 4. Tuhan tidak menipu kita. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah melayani, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ini tugas sama Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan, bukan memilukan, memalukan, bukan. Memuliakan, mengagungkan Tuhan. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, tak berguna. Banyak kita yang berjuang untuk beribadah melayani Tuhan dengan benar, setia berkobar, untuk melayani Tuhan sampai memuliakan Tuhan, tapi merasa kok tidak dapat apa-apa ya, kok begini ya, kok begitu, rasa mau kecewa, mau putus asa. Tapi Tuhan berteriak, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ayo, ini janji Tuhan, tidak pernah menipu kita. Hak dan upah kita ada di tangan Tuhan, baik untuk hidup sekarang di dunia, hak dan upah untuk hidup di dunia sekarang, sampai hak dan upah hidup kekal selama. Nah, ini jangan seperti Babel, aku mengandalkan sesuatu dari dunia sampai dia sombong, menolak kabar mempelai, kabar baik, kabar mempelai, menolak seruan Tuhan. Harus dihukum. Salah satunya perkabungan. Dalam 1 jam dia dibakar binasa selamat. Perkabungan. Sampai perkabungan di neraka selamat. Tapi kita jangan sampai masuk di sana. Kita ratap tangis yang positif bersama Tuhan. Ayo, lewat doa penyembahan,
Yang pertama lewat doa penyembahan, itu doa semalam sebenarnya itu ya. Doa semalam itu doa penyembahan, doa semalam itu kita berjuang untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman, firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang, dan kita bisa menikmati, makan, mendengar, mengerti, percaya, dengar-dengaran. Wow, luar biasa. Kita dipelihara double, tidak masuk kelaparan, tapi masuk sebagai pemeliharaan Tuhan, double. Jasmani dipelihara, rohani juga disucikan, disempurnakan. Ini doa semalam tadi, ditambah doa semalam suntuk. Meratap, mengerang pada tengah malam, itu doa semalam suntuk. Kedua, doa puasa. Tadi, ratapan yang kedua 2 Korintus 6, kami dalam berpuasa, dalam menderita sebagai hamba Tuhan, supaya tidak tersandung, tidak menjadi sandungan. Nah itu. Yang kedua lewat doa puasa, ratap tangis, bergumul dalam ibadah pelayanan, supaya tidak tersandung, tidak menjadi sandungan dalam ibadah pelayanan. Kita juga melayani dengan benar, berjuang untuk melayani dengan benar, tahbisan benar, sesuai pengajaran benar, sesuai Alkitab. Kalau itu ada, kita memuliakan Tuhan, kita semakin giat. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Dia tidak pernah menipu kita semuanya. Terakhir, yang ketiga, ratap tangis yang ketiga. Sakaria 12, 10 sampai 12. Sakaria 12 ayat 10 sampai 12. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Akan menangisi dia dan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Anak tunggal, anak sulung Yesus. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem sama besar dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga sendiri, kaum keluarga keturunan Daud sendiri, istri mereka sendiri, kaum keluarga keturunan Natan sendiri, istri mereka sendiri. Ratap tangis. Yang ketiga, ratap tangis positif dalam doa penyembahan dengan hancur hati. Doa penyembahan dengan hancur hati, karena merasa tidak layak, banyak kesalahan, dosa, merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa, merasa tidak berharga apa-apa. Nah, ini sehingga kita hanya memandang lambung Yesus yang ditikam dengan tombak yang mengeluarkan darah dan air. Nah, itu saya ulangi. Jadi ini doa penyembahan dengan hancur hati, ratap tangis positif, sama dengan doa penyembahan dengan hancur hati karena merasa tidak layak, banyak dosa, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tidak berharga, hanya diinjak-injak. Sehingga kita hanya bisa memandang lambung Yesus yang ditikam dengan tombak, mengeluarkan darah dan air, mengeluarkan darah dan air. Tuhan tolong kita semua. Yohanes 19:34. Nah itu lambung yang ditombak, mengeluarkan darah dan air. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Keluar darah dan air. Nah ini kita terutama bangsa kafir, luka kelima. Ayo meratap, menangis sampai hancur hati. Doa penyembahan dengan hancur hati, memandang lambung yang tertikam tombak, mengeluarkan darah dan air. Artinya kita harus menerima tanda darah dan tanda air. Kita harus menerima tanda darah, tanda darah, mezbah korban bakaran. Sekarang bertobat, percaya Yesus dan bertobat. Nah itu, kalau sudah memandang lambung Yesus, kita menerima darah, bertobat. Artinya saling mengaku, saling mengampuni. Kalau kita mengaku dosa, bertobat artinya kita mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Kita mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Maka darah Yesus menghapus segala dosa, sehingga kita bisa bertobat
mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa. Nah, ini pertama. Saudara, ayo saling mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh, kita bisa bertobat, mati terhadap dosa-dosa. Terutama dusta itu, jangan ada dusta lagi, itu baru bertobat. Jangan ada dusta, nah, itu bertobat. Kemudian tanda air, kolam pembasuhan, baptisan air. Baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Roma 6 ayat 4, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga bangkit dari dalam kuburan air, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Roh Kudus turun ke atas kita. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup dari iman. Saya ulangi, baptisan air, kolam pembasuhan, tanda kedua air, kolam pembasuhan, baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, Roma 6 ayat 4, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga bangkit dari dalam kuburan air, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka, roh bagikan burung merpati turun ke atas Yesus dulu, sekarang ke atas kita. Sehingga kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dari iman, hidup dalam kebenaran, hidup dari iman. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini hidup baru. Bukan lagi hidup dari dunia ini, tapi hidup dari iman. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Contoh dan hasilnya. Markus 9 ayat yang ke-20 mulai. Markus 9 ayat 20 mulai. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Ayah, Bapak, sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu jika engkau dapat berbuat suatu, tolonglah kami, kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera anak itu berteriak, dalam terjemahan lama menyembah, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan anaknya sembuh. Nah, ini contoh dan hasilnya. Seorang bapak menghadapi kehancuran nikah dan buah nikah. Istrinya tidak tahu di mana. Dia tidak disebut duda. Saudara, istrinya tapi tidak ada. Anaknya kerasukan setan. Anaknya, saudara, kerasukan roh jahat, roh najis. Sakit ayan. Betul-betul mengalami kehancuran nikah, buah nikah. Hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, kawin. Terutama anaknya. Kena narkoba, kena ini, semua ini. Kehancuran nikah, buah nikah. Hidup dalam dosa sampai puncak dosa. Menuju kebinasaan. Lalu Tuhan datang, kemudian orang tua ini minta supaya anaknya disembuhkan. Kalau engkau dapat, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Ya, akhirnya ayah ini berteriak, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, ini. Kita berdoa, bapak-bapak berdoa menyembah Tuhan supaya ditolong rasa bimbangnya, rasa tidak percaya diubah menjadi percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Jangan ada bimbang, jangan ada ragu, jangan ada tidak percaya. Maka kuasa Tuhan bekerja untuk saudara menyembuhkan penyakit ayan rohani. Kita bisa hidup benar, hidup suci. Memulihkan keluarga yang sudah hancur. Memulihkan dan membahagiakan
keluarga yang sudah hancur, nikah buah nikah yang sudah hancur. Bapak-bapak banyak tersungkur di bawah kaki, mengaku, tolonglah aku, bukan tolong anakku, tolong istriku, bukan. Tolonglah aku yang tidak percaya. Sering menolak firman, sering tidak percaya. Jadilah percaya, mempercayakan diri sepenuh. Maka kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Saudara, untuk menyembuhkan penyakit ayat. Untuk saudara, menjadikan, untuk menyucikan kita dari dosa-dosa, puncak dosa, sehingga hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, untuk memulihkan, membahagiakan nikah buah nikah yang sudah hancur menjadi satu kembali. Tuhan tolong kita. Kedua, Markus 5 ayat 25. Markus 5, seorang ibu. Markus 5 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan seterusnya. Lalu ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak-bapak tadi, saudara, tidak percaya karena mengandalkan, kalau bapak-bapak mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kehebatan sendiri, mau menangani semua dengan kehebatan sendiri, gagal. Nikah buah nikahnya hancur. Tapi ketika dia percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang menolong. Seorang ibu ini juga, seorang ibu yang pendarahan 12 tahun, kanker rahim 12 tahun. Dia mengandalkan kekayaannya, sehingga dia pergi ke dokter sana, dokter sini, tabib sana, tabib sini, tetapi tidak sembuh, malah menjadi makin buruk. Akhirnya, ibu itu bisa memandang lambung Yesus. Bapak itu bisa memandang lambung Yesus, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan menyembuhkan ibu. Kuasa Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang mustahil bagi kita. Kuasa Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakit yang mustahil bagi kita. Ayo memandang lambung. Bapak tadi memandang lambung, bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh pada Tuhan. Ibu memandang lambung, bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Pandang lambung Yesus yang berlobang tombak, luka kelima. Kita bisa bertobat, lahir baru, percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Yesus. Terakhir, kaum muda, Ester 4 ayat yang ke-16. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku, janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, waktu malam, waktu siang, aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kaum muda, dulu Ester, sekarang kita kaum muda, bisa memandang lambung Yesus. Kita bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Menghadapi apa ini? Antikris, menghadapi masa depan yang suram. Mau dibunuh semua orang Israel, termasuk Ester dibunuh. Menghadapi antikris yang akan berkuasa di bumi 3,5 tahun. Menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah, ini kaum muda, beban kita menghadapi, saudara, menghadapi masa depan yang suram, menghadapi antikris yang akan berkuasa di bumi 3,5 tahun, krisis terbesar, menghadapi kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tadinya Ester begini begitu, Mordekai bilang kalau kamu tidak mau orang lain yang dipakai. Akhirnya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester, kita memandang lambung Yesus. Kaum muda memandang lambung Yesus yang tertikam. Bertobat, lahir baru, hidup kebenaran, hidup dari iman, hidup dari Tuhan,
mempercayakan diri pada, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Menyerah sepenuh pada Tuhan. Maka kuasa Tuhan menolong Esther waktu itu. Menolong kita kaum muda semua. Musuh-musuh justru yang dihancurkan. Oh, puji Tuhan. Artinya kuasa Tuhan memberikan masa depan berhasil indah kepada kita semua. Kuasa Tuhan sanggup untuk menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata ular yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dilindungi, dipelihara. Dan ketiga, kuasa Tuhan sanggup untuk menyucikan, mengubahkan sampai sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Firdaus 1000, perjamuan kawin anak domba. Firdaus 1000 tahun sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Ayo, Babel sudah diserukan oleh Tuhan. Mau ditolong oleh Tuhan. Serukan Babel dengan cahaya Injil. Kemudian kabar mempelai. Diserukan, keluar dari Babel, ayo keluar. Kalau enggak balaskan, dihukum. Sudah ini seruan Tuhan. Tapi Babel sombong. Mengandalkan hikmat pengetahuan dunia. Kekayaan, kemewahan. Menolak. Harus dihukum. Salah satu hukumannya perkabungan. Dalam 1 jam dia dibakar binasa. Perkabungan yang negatif. Untuk tidak masuk perkabungan Babel, hukuman Babel, kita harus meratap yang positif. Untuk pembukaan firman, meratap. Saya bisa ngerti Tuhan. Bukakan firman bagi saya. Lewat hamba Tuhan, lewat siapapun. Memberitakan firman, sudah terbuka. Sekarang berilah saya mengerti, percaya, praktek Tuhan. Tolonglah saya rindu. Tolong saya. Begitu kita bisa praktek betul-betul pemeliharaan Tuhan. Jauh dari kelaparan double, kita dipelihara secara double. Jasmani, rohani, jasmani. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, doa semalam tadi ya. Berdoa semalam suntuk. Berdoa puasa untuk tidak menjadi sandungan. Untuk melayani dengan benar. Untuk tidak jadi sandungan, menjadi sandungan. Tapi kita setia berkobar benar melayani Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Hak upah kita ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, ratap tangis. Memandang lambung Yesus. Bertobat, hidup baru. Hidup dari iman. Hidup dalam kebenaran. Percaya, mempercayakan diri sepenuh. Bapak-bapak lebih percaya kemampuannya sendiri, nikahnya hancur. Tapi begitu dia memandang lambung Yesus, percaya mempercayakan diri, tolonglah aku yang tidak percaya, aku sekarang percaya mempercayakan diri, selesai. Penyakit ayan disembuhkan. Dosa-dosa, puncak dosa disucikan, hidup benar, hidup suci. Ya, nikah rumah tangga yang hancur disatukan lagi, bahagia. Ibu-ibu juga mengandalkan keuangan, kaya. Ke sana, ke sini. Bukan tidak boleh ke dokter, ya boleh. Tapi ibu ini terlalu mengandalkan itu ke sana kemari. Sampai lupa Tuhan. Akhirnya dia asalku jamah. Memandang lambung. Percaya, mempercayakan diri. Sepenuh pada Tuhan. Tuhan menyembuhkan, menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Yang ketiga, kaum muda. Ayo, seringkali masih begini, begitu. Tidak percaya pada Tuhan. Kaum muda ini. Seperti Esther. Wow, jangan. Aku nanti kalau dia raja tidak mengulurkan tongkat. Wah, mati aku. Bagaimana aku? Nah ini. Ayo, kaum muda bergumul menghadapi masa depan yang suram. Menghadapi antikris, menghadapi kedatangan Tuhan. Percaya, mempercayakan diri. Kalau terpaksa aku mati karena Tuhan, aku harus mati. Itu kaum muda. Ayo, apalagi hamba Tuhan sepenuh. Kalau aku terpaksa mati karena Tuhan, aku harus mati, tidak apa-apa. Karena Tuhan, semua karena Tuhan. Kita menyembah dan kuasa Tuhan turun. Tidak mati Esther, tapi dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima perjamuan suci. Haleluya. Puji Tuhan. Hatiku percaya. 63. Ya, hatiku percaya. 63. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan pandang lambungnya yang tertikam tombak, biar bertobat, lahir baru, percaya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan seperti bapak, seperti ibu yang pendarahan seperti Esther, kaum muda. Ayo angkat dua tangan. Sekali lagi sampai mantap, baru sembah Dia, serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hamba-Nya serahkan kepadamu Tuhan. Tidak mengandalkan sesuatu dari dunia, hanya kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Menghadapi apapun, oh haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu janda, anak muda semua Tuhan, hanya percaya, mempercayakan hidup kepadamu. Kuasa-Mu diturunkan di tengah kami sesuai kebutuhan kami Tuhan. Oh haleluya. Ya labaka, haleluya. Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Semua selesai sampai sempurna seperti Engkau, jika Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan, roti yang dipecah-pecahkan sudah disiapkan, diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kuasa Tuhan. Oh haleluya. Untuk melakukan segala sesuatu bagi kita, kami semua, sampai kesempurnaan Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni segala dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dengan hatiku percaya perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Bangkit berdiri, letakkan di dada sekali lagi. Hatiku percaya denganmu. Tolonglah kami yang sering tidak percaya, yang ragu, bimbang. Tapi kami akan percaya, mempercayakan hidup kepadamu. Bapak, ibu, ibu janda, anak muda, semua. Angkat tubuhnya di tangan kanan.
Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu adalah uluran tangan. Kuasa Tuhan yang bukan saja menyembuhkan, tapi bisa menyempurnakan kita semua. Ada penyakit, bisa diraba tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada nama-nama mau disebut keluarga yang sakit, Tuhan akan tolong semuanya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, bisa sampai di awan permai jika Yesus datang kembali kedua kali. Bahkan sampai di Yerusalem baru kekal. Adakah saudara kita di sana, keluarga kita? Doakan seluruh keluarga tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong semua. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang ketinggalan di antara keluarga kami, di antara sidang jemaat. Semua terangkat jika Engkau datang. Kami percaya mempercayakan hidup kepadamu. Menyerahkan seluruh hidup dalam tangan-Mu. Menjadi milik-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, selalu merasakan suasana firdaus dalam kehidupan mereka, sehingga ada ucapan syukur, selalu ada kesaksian yang hidup selalu. Oh Tuhan, segala persoalan yang dihadapi Tuhan selesaikan secara sempurna. Tuhan tolong Tuhan, yang bekerja berkati, yang mencari pekerjaan buka jalan, hutang piutang tolong semuanya Tuhan, yang sekolah kuliah berikan pertolongan, naik kelas baik, lulus baik semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian yang sakit Engkau jamah semua Tuhan. Ampuni saya sebagai hamba Tuhan, ampuni mereka semua. Oh sucikan oleh darah, termasuk Ibu Lydia gembala di sana. Tuhan tolong semuanya, ampuni kami. Kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan, berbelas kasih Tuhan. Sembuhkan kami, sehat kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name